Akhir-akhir ini, Aisyah banyak melamun. Sudah hampir seminggu sejak saat itu, Aisyah sedikit berbeda. Yusuf menyadari itu, tapi Yusuf tak paham kenapa istrinya seperti itu. Aisyah masih patuh kepada suaminya, menyiapkan baju atau segala keperluan Yusuf. Aisyah hanya takut mencari kebenaran. Aisyah takut meminta penjelasan sebenarnya kepada Yusuf. Kalau kebenaran itu menyakitinya, hati Aisyah masih belum siap untuk menerimanya. Maafkan Aisyah yang sedikit egois. Aisyah masih jalan 19 tahun dan ia tidak terima di umurnya yang segini sudah menghadapi perselingkuhan. Siapa wanita itu? Dari mana Yusuf mengenalnya? Sudah banyak bukti yang Aisyah tahu. Dari yang waktu itu ia bertemu di mall, walau mungkin ia salah lihat. Parfum yang tercium selepas Yusuf pulang perjalanan bisnis, dan lipstik yang ada di saku jas Yusuf. Semua itu selalu berputar di kepalanya. Hanya saja tak berani menanyakan. "Ca, kamu gak dengerin aku?" "Hah? Apa mas?" Yusuf mematikan kompor. Dari tadi Aisyah hanya mengaduk-aduk kuah yang ia masak dengan pandangan yang seakan melayang entah kemana. Bagaimana kalau terciprat tangannya? Yusuf geleng-geleng kepala, heran dengan perilaku istrinya. Ditanyai gak ngerespon, masak juga gak serius. Yusuf kan jadi khawatir. "Bajuku belum kamu siapin?" tanya ulang Yusuf. "Hah? Emang belum?" Malah balik tanya si Ica. Yusuf memegang kedua pundak Aisyah, menatap mata teduh istrinya yang tidak memancar seperti biasa. "Kamu tuh kenapa sih sayang? Akhir-akhir kayaknya banyak pikiran banget. Kalau ada apa-apa cerita ya sama aku." Aisyah tersentak, bahkan suaminya tahu perubahan sikapnya. Bagaimana bisa Aisyah bercerita kepada Yusuf? Belum tentu kebenarannya saja Aisyah sudah sangat takut. Dan bagaimana juga Yusuf menyuruhnya bercerita karena seharusnya yang mengungkapkan itu dia. "Gak apa-apa mas, cuma lagi gak mood aja. Kayaknya aku mau PMS deh." Yusuf menatap lebih intens mencari kebenaran. Mungkin memang Aisyah mau PMS, mengingat minggu ini jadwal tamu bulanan istrinya. Aisyah melepaskan pelan kedua tangan Yusuf di lengannya. "Aku nyiapin baju kamu dulu, kamu bantuin aku nyiapin makanan ke piring ya." Mengecup pipi Aisyah singkat. "Siap sayang." Bianca tersenyum lebar. Ia akan ke kantor Yusuf hari ini. Tentu untuk bertemu Yusuf juga sekalian ia melanjutkan sesi persahabatan bisnis dengan perusahaan Yusuf. Bianca sekarang sudah tidak bisa jauh dari Yusuf. Lagian juga Yusuf tak ada penolakan kepadanya. Ya, meskipun Bianca tahu Yusuf hanya menganggapnya teman. Tak apa, teman lama-lama juga bisa naik kasta. Mama Bianca yang melihat anaknya dari tadi memancarkan senyum lebar menjadi heran. Tapi juga bersyukur Bianca terlihat bahagia. Tentu Mama tahu sebab Bianca bahagia. Mama Bianca tak tahu harus berbuat apa. Ia tak mau anaknya merusak kebahagiaan Yusuf lagi. Mama tahu kalau Bianca ingin menjadi milik Yusuf kembali. Mama tak ingin anaknya menjadi perusak rumah tangga orang. Namun juga ia tak ingin kebahagiaan anaknya hilang. Menghela napas pelan, senang banget kelihatannya. "Mau kemana kamu, Bi?" tanya Mama Bianca yang sebenarnya tahu anaknya akan kemana. "Mama," rengek senang Bianca memeluk mamanya erat. "Mama harus dukung selalu langkah Bianca. Biar Mama punya mantu kesayangan Mama lagi," ujar Bianca masih memeluknya. "Bi, jangan kejar Yusuf lagi ya nak," nasihat mamanya yang tak mau Bianca akan makin tersesat dalam lubang kelam. Bianca merenggangkan pelukannya. "Mama," tegasnya Bianca yang terpancing emosi oleh ucapan sang mama. "Yusuf sudah punya istri, Bian. Kamu pasti merasakan apa yang dirasakan istrinya kalau kamu jadi dia. Kita sama-sama perempuan, nak." Bianca memutar bola matanya jengah. Bodoh amat dengan perasaan istri Yusuf. Bukan ia yang merasakannya. Ia sudah maju banyak langkah. Tidak mungkin Bianca mundur hanya mendengar nasihat mamanya. Bianca sayang Ariel mah. Bianca juga yakin kalau sebentar lagi Ariel sama Bianca kembali lagi. Peduli amat sama istrinya.
Yang terpenting Bianca bisa memiliki Ariel lagi. Balas Bianca dengan smirknya. Egois memang Bianca. Ia ingin Yusuf hanya Yusuf. Cukup sekali dalam waktu yang lama ia kehilangan Yusuf. Tidak untuk lagi. Bianca tak bisa harus kehilangan Yusuf untuk sekian kalinya. Ya, meskipun dulu yang menyebabkan Yusuf pergi juga dirinya. Tapi tak masalah kan? Bianca menebusnya kembali dengan kesempatan kedua. Mama Bianca sampai memegang dadanya. Mendengarkan ucapan Bianca yang sangat egois. Mama gak perlu ikut campur urusan Bianca. Kalau Mama tidak mau mendukung langkah yang Bianca ambil, cukup Mama diam dan aku akan membawa Ariel kembali. Tandas Bianca mencium pipi mamanya, lalu melangkah kakinya meninggalkan rumahnya. Mamanya terhenyak. Ia hanya bisa menasihati sampai di situ. Semoga kamu tidak makin tersakiti, Bian. Batin Mama Bianca dalam hati. Langkah besar Yusuf berjalan menuju tempat kerjanya. Sapaan dari staf dan karyawannya dibalas dengan senyum yang sangat tipis oleh Yusuf. Tentu kalian tidak lupa bukan? Yusuf sih manusia datar nan dingin. Yusuf memasuki ruangannya bersiap untuk meeting selanjutnya. Membuka lembaran berkas-berkas yang sudah ia persiapkan untuk nanti. Yusuf membuka satu persatu berkasnya. Kok tidak ada yang sepertinya kemarin sudah ia letakkan di tumpukan tadi jadi satu. Membuka dengan sedikit kasar, mencari di selipan, siapa tahu ketemu, tapi juga tak kunjung ada. Menghela nafas kasar, meraup wajahnya dengan tangan. Yusuf melihat jam tangannya. Syukurlah masih 1 jam lagi sebelum meeting dimulai. Yusuf perlu memutar otak mengingat berkasnya ia letakkan di mana. Tok tok tok. Bunyi ketukan pintu depan membuat Yusuf mendongak. Masuk. Sekretaris Yusuf membungkukkan kepala hormat. Pak, Nyonya Bianca meminta waktu bertemu dengan Anda. Ya, suruh masuk. Baik Pak. Sekretaris Yusuf membungkuk kepala sopan dan meninggalkan ruangan. Digantikan dengan Bianca. Aisyah sudah merapikan ruang kerja Yusuf. Hari ini ia libur semester kuliah. Aisyah sudah mencoba mengalihkan pikiran jeleknya dengan menyelesaikan pekerjaan rumah. Aisyah akan mencoba menghapus ingatan lipstik yang ada di saku suaminya. Mungkin itu punya sekretarisnya yang tak sengaja jatuh di saku Yusuf. Ya, mungkin juga bau parfumnya perempuan. Mungkin juga mereka berdua yang selalu sibuk bekerja sehingga menghabiskan waktu bersama. Jadi bau sekretarisnya menempel ke Yusuf. Berpikir positif Ica, tak mungkin suaminya mengkhianatinya. Saat membersihkan ruang kerja Yusuf, mata Aisyah seperti melihat berkas penting Yusuf. Mengambilnya, Aisyah membaca berkas itu. Ini kan buat meeting sekarang. Monolog Aisyah melihat jadwal yang tertera pada kertas. Pasti Mas Yusuf mencarinya. Sambil memegang kertas itu, Aisyah keluar dari ruangan kerja. Masih jam 9. Ia masih ada waktu untuk mengantar ke kantor. Lagian jarak kantor dari rumah mungkin hanya 20 menit. Sebelum itu, Aisyah ingin sholat duha terlebih dahulu. Aisyah tak ingin menyia-nyiakan waktu duhanya ini karena sangat banyak manfaatnya. Barang siapa yang selalu mengerjakan sholat duha, niscaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Ariel, kangen. Bianca yang baru masuk ruangan Yusuf langsung menubrukkan dirinya ke pelukan Yusuf. Yusuf yang tak diberi kesempatan untuk menolak hanya bisa menerima pelukan Bianca mau tak mau. Seperkian detik, Yusuf mencoba melonggarkan pelukan Bianca. Bi, apa-apaan sih kamu datang-datang main peluk? Tapi namanya Bianca, kalau nggak kolot bukan dirinya. Ia mencari kenyamanan dari pelukan Yusuf yang selalu ia dapatkan. Meskipun hanya kenyamanan semu. Di sisi lain, Aisyah yang sudah sampai di kantor Yusuf langsung menaiki ke lantai ruangan suaminya. Sudah mudah akses, Aisyah keluar masuk kantor Yusuf. Suaminya itu sudah mengenalkan ke seluruh pegawai di sini. Waktu kesalahpahaman awal ia masuk kantor, dikira Aisyah yang masih anak SMA. Sekretaris Yusuf yang dari kejauhan melihat istri bosnya
mendadak kalut plus takut. Waduh, bagaimana ini? Bisa kacau kalau istri atasannya masuk ke ruangan Yusuf. Sekretaris Yusuf yang memang sudah mengetahui hubungan mantan yang terjalin Yusuf dan Bianca itu takut kalau mereka kepergok Aisyah. Tapi mau gimana lagi, ia juga lama-lama gedek sama Bianca yang menempel seperti lintah ke atasannya. Gak tahu apa bosnya yang masih gamon ke mantan atau dia yang selalu baik meskipun hanya menganggapnya teman. Sama aja toh ulatnya Bianca. Assalamualaikum, sapa Aisyah yang sudah berhadapan dengan sekretaris Yusuf di depan pintu. Walaupun Aisyah banyak menaruh rasa curiga ke sekretaris suaminya, tapi yang namanya masih curiga belum tentu kepastian. Jadi Aisyah masih harus sopan kepada yang lebih tua. Waalaikumsalam, jawabnya kikuk. Juga takut. Aduh, ia harus bagaimana ini? Saya boleh masuk? Tanya Aisyah yang dari sekretaris Yusuf seperti menghadang pintu masuk. Anu, Tuan sedang sibuk Nona, kayaknya gak ada di ruangannya. Gagapnya sibuk mencari alasan. Ia sadar tidak memulai keributan yang meskipun bukan masalahnya juga. Hah? Maksudnya? Mas, Pak Yusuf gak ada di dalam. Bingung Aisyah yang tak paham ucapan sekretaris. Iya, Nona Tuan gak ada di dalam. Iya, gak ada di dalam. Aisyah jadi heran, kalau tidak ada di dalam kenapa sekretarisnya jaga pintu? Masa? Terus kamu kenapa jaga pintu? Pasti Mas Yusuf di dalam kan? Aku mau masuk ngasih berkas penting ke Mas Yusuf. Aisyah langsung menggeser pelan sekretaris Yusuf yang kaku kayak robot. Tamat sudah riwayatnya. Ceklek. Aisyah memutar gagang pintu. Aisyah menjatuhkan berkas yang ia bawa. Betapa terkejutnya ia melihat suaminya berciuman dengan wanita lain. Ribuan jarum seperti menusuk di hatinya. Hatinya berdenyut sangat menyakitkan. Seolah ia ditimbuk gondam palu yang meleburkan hatinya. Air matanya juga bekerja sama untuk melihat kehancurannya. Bersambung.